Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi di awal video tadi, ini saya sudah tunjukkan bagaimana ini pohon Oscar ya, yang kemarin saya pruning. Ini saya semprot ya. Ini harus sekali dilakukan. Karena hal apa yang pertama dilakukan setelah melakukan pruning? Ya tentu saja adalah sterilisasi. Sterilisasi dari hama dan juga jamur. Jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali ketika telah melakukan pruning ya. Ini harus melakukan sterilisasi dari hama dan juga jamur. Jangan sampai tidak, kenapa? Karena nanti kalau kita mengabaikan hal ini, nanti malah pas seprut atau pecah tunas, ini bisa keduluan sama hama dan juga jamur. Apalagi sama trap ya. Nanti pas seprut atau pecah tunas, malah langsung keriting dan akan langsung bermasalah. Jadi walaupun pada nantinya bawa bunga atau buah, ini juga nanti akan bermasalah. Jadi hal yang pertama harus dilakukan setelah melakukan proses pruning ya, adalah melakukan penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Nah ini saya menggunakan seperti biasa. Dia ada Abasel dan juga Amistar Top ya. Masing-masing 1 mili per 1 liter air. Nah bisa teman-teman perhatikan ya. Ini basah kuyup ya. Ini udah saya semprot semua bagian dari pohon anggur Oscar ini. Yang kemarin saya pruning. Bahkan dari batang utamanya ya, sekundernya, semuanya. Semua bagian harus kena semprotnya. Dengan begini insya Allah nanti tunas-tunas baru yang tumbuh. Dan apabila membawa bunga atau brokoli, ini bisa bagus pertumbuhannya. Terhindar dari hama dan juga jamur. Nah selanjutnya, apa saja yang dilakukan ya? Kalau untuk pemupukan ini bisa dilakukan minggu depan ya. Jadi karena ini baru kemarin, jadi pemupukannya bisa dilakukan minggu depan ya. Ini bisa hanya menggunakan NPK grower saja. Itu juga cukup ya. NPK grower sangat cukup sekali. Kalau tidak bisa juga gunakan KNO3 putih dan Karate Plus Boroni. Ini juga bisa karena akan tinggi kaliumnya ya, dan juga fosfatnya juga. Di fase ini pupukannya terus dilanjut, tapi minggu depan ya pengaplikasian pupuknya kembali. Nah kalau penyemprotan insek dan funginya ini bisa seminggu sekali rutin. Jadi pas brokoli pun masih tetap disemprot ya, kecuali fase bunga mekar lah, itu sama sekali tidak dilakukan penyemprotan karena takut mengganggu proses polinasinya. Selanjutnya untuk penyiraman ya, penyiraman juga sebenarnya bisa rutin kita siram seperti biasanya ya. Jadi bisa 2 hari sekali atau biasanya tiap hari juga nggak masalah ya. Atau 3 hari sekali, sesuai kebiasaannya saja. Biasanya teman-teman ini nyiramnya seperti apa? Ini dikembalikan aja untuk setelah fase ini ya, fase pembuahan ini. Jadi kalau di stres air biasanya saya sebelum di pruning ya. Tapi kalau ini tidak melalui proses stres air ya. Karena yang saya jelaskan kemarin, saya potongnya di but-but mendekati pucuknya yang saya Excel break ya. Jadi saya tidak melakukan proses stres air. Dan kalau stres air itu sebelum pruning bisa, setelah pruning pun bisa. Ya, jadi 1 minggu setelah pruning tidak disiram itu juga bisa. Nggak apa-apa ya. Tapi karena ini kalau saya ini membuahkannya di but-but yang panjang, jadi saya tidak melakukan proses stres air. Jadi setelah dipotong ya kembali lagi ke setelan awal penyiramannya. Ya jadi seperti itu ya. Pemupukannya mulai minggu depan. Nah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan setelah melakukan proses pruning pembuahan. Jangan sampai kita udah motong terus biarin aja. Ya ini takutnya seperti tadi, kena hama duluan. Nanti pertumbuhannya tidak seperti yang teman-teman harapkan. Nah kemudian kalau mau dioles Dormek, ini karena sekarang adalah aplikasi fungisida dan insektisida, maka Dormeknya bisa dilakukan besok ya. Bisa besok pagi atau besok sore, bisa silakan. Jadi gantian dulu sekarang, biarkan
fungisida dan insektisidanya dulu. Nah, baru besoknya kan ini udah kering. Langsung aja teman-teman aplikasikan Dormek agar lebih mempercepat proses pecah tunasnya. Nah, kalau ini walaupun udah coklat tapi tidak coklat banget, jadi bisa menggunakan perbandingan 1 mili Dormek banding 25 mili air. Nah, kemudian tinggal dioles-oles saja pas bagian but yang mau dipecahkan. Karena ini adalah 2 but teratas yang dibuang daunnya, maka tujuannya berarti 2 but teratas yang mau dipecahkan butnya. Nah, seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan setelah melakukan proses pruning atau proses pembuahan pada pohon anggur. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah. Yo, petik yo. Iya. Wih, yang satunya. Yang ini. Yo, apa pegangin yo. Wih. Yuk pegangin coba. Pegangin dulu. Lihatin ke kamera. Enggak, ini pegangin dulu. Pegangin, lihatin ke kamera.